guru kita tercinta Bapak Kiai Haji Muhammad Abdus Syukur fa'alaihi falyatafazzal. Sallu ala Nabi Muhammad. Man ana bejakan Bu, bejakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis salati alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu ayyusalla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tanbaghi salatu alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tuhsyaru fihil khalaiqu ajma'in. Para
ajengan kiai asatid wal ustadzat, Ustadzuna Al-Fadil Kiai Haji Abdul Aziz, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi, yang ganteng di tengah-tengah kita, Aa Teguh, insya Allah seteguh hatinya, dan berbahagialah yang mendapatkan cintanya. Mungkin Aa ada di antara yang hadir di sini bertanya-tanya, wahai Aa, adakah ruang di hatimu untukku? Beliau jawab barusan, insya Allah. Cuma Aa orang sini bukan? Oh, sebelah sana ada rumusnya, tidak boleh nikah dengan orang sekampung. Betul kan? Setuju? Betul ya Ustaz? Enggak boleh nikah sama orang sekecamatan. Enggak boleh nikah sama orang sedesa. Dan enggak boleh nikah dengan orang sesukabumi. Kenapa kebanyakan? Cukup satu saja. Ya. Beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Beribu-ribu wanita cantik, hanya satu di hatinya Aa. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau yang sangat mencintai ibunya, beliau yang amat sayang kepada ibunya, Allah berikan pendamping seorang wanita salihah yang siap melahirkan generasi-generasi terbaik untuk umat ini. Amin ya robbal alamin. Cuman dari tadi yang difoto ke Aa terus, sayang nggak ya? Nggak apa-apa, udah biasa. Karena saya sudah laku, alhamdulillah. Ya, istri saya 3, anaknya. Yang kita muliakan juga Ibu Dini, Kepala Desa Bojong Kokosan, para kiai, para ajengan, tokoh-tokoh masyarakat, semua jamaah Darus Saadah dan masyarakat Bojong Kokosan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah malam ini kita berkumpul bersama karena kita punya niat untuk melakukan perubahan. Ini nggak ada urusan sama politik ya. Kita ini akan melakukan perubahan. Mulai dari mana? Mengubah diri kita masing-masing. Mengubah hati kita yang tadinya diisi dengan kebencian, dengan kegelisahan, dengan keresahan, dengan kehampaan. Insya Allah 1 Muharram ini kita niatkan, hati ini harus bersih, hati ini harus suci, hidup ini mesti tenang. Capek kalau kita ini terlalu banyak masalah. Betul? Saya mau tanya di sini, punya masalah? Iya, memang karena mukanya kelihatan. Kalau nggak kelihatan bebegik namanya. Mukanya kelihatan. Ini para bunda, para ibu, para ayah, anak-anak muda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muharram awal Hijriah yang oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an, dimulai perhitungannya dari mana? Dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Adalah untuk apa? Karena adanya perubahan. Maka malam ini kita niatkan, kita pun akan mengadakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik. Semangat harus tumbuh dalam diri kita, bahwa insya Allah hari ini, malam ini harus kita mulai
lebih baik daripada malam-malam sebelumnya. Tahun ini 1445 Hijriah harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah keadaan kita lebih baik. Namun dari mana kita memulai? Perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki kehidupanmu. Mulai dari sekarang, maka banyak-banyak kita menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Kita mulai dengan membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mulai malam ini niatkan bahwa kita tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Setuju? Setuju? Baik, sekarang kalau Ustadz sampaikan, setuju apa enggak? Yang punya pacar mulai malam ini putusin. Setuju? Setuju? Benar? Coba yang bilang setuju angkat tangan. Mamanya. Mana? Ayo. Yang setuju, yang punya pacar putusin, angkat tangan. Baik, alhamdulillah. Yang angkat tangan pasti belum laku itu. Ini alhamdulillah banyak akhwat, insyaallah ahlul jannah. Insyaallah sesuai dengan nama tempat kita, Darus Saadah, kalian akan dibahagiakan oleh Allah. Yang penting jangan kalian gadaikan akidah kalian, jangan kalian gadaikan hati kalian, jangan mudah dan murah menerima cinta seseorang, apalagi kalian tidak mengenalnya dengan baik. Sekarang sudah banyak korban berjatuhan. Yang menjadi korban banyak dari kaum perempuan, hanya gara-gara kenalan di dunia maya, tapi kemudian menjadi korban dalam dunia nyata. Sekarang banyak korban-korban cinta lelaki yang hanya memberikan puji dan puja saja, kemudian hati ini sudah mulai terebut. Maka kalian para wanita salihah, kalian wanita-wanita yang punya wibawa, kalian wanita-wanita mulia, jaga kemuliaan kalian. Saya kaget kemarin pulang haji. Alhamdulillah tanggal 10 kemarin saya kembali dari Tanah Suci, membaca berita menyeramkan. Baru nikah 1 malam ditinggal pergi oleh pengantinnya. Itu bukan di sini ya. Dan mengerikan lagi sekarang sudah mulai banyak orientasi seksual yang mulai menyimpang. Mudah-mudahan tidak terjadi di Bojong Kokosan. Sudah mulai banyak laki-laki demen dan cinta bobogohan sama laki-laki. Perempuan cinta sama perempuan. Itu namanya jeruk makan jeruk. Asap. Hati-hati. Kalau sudah mulai ada yang punya orientasi berbeda, kita doakan semoga Allah kembalikan ke kodratnya. Mudah-mudahan Bojong Kokosan, Parung Kuda, Sukabumi, Indonesia ini tidak menerima dan tidak membiarkan serta tidak mengaminkan LGBT. Setuju? LGBT nggak boleh ada di Bojong Kokosan. Tidak boleh ada party-party, tidak boleh ada kerumunan-kerumunan. Mereka melakukan aktivitas bebas, mereka melakukan, ini kan hak asasi manusia. Kalau mereka segelintir orang itu mengatakan hak asasi manusia, maka kita yang normal harus lebih mengatakan kita punya hak asasi yang harus dibela. Yang benar yang diperjuangkan adalah yang hak asasinya normal, bukan yang tidak normal. Jadi kalau ada yang tidak normal, kita doakan semoga kembali ke kodratnya. Amin ya rabbal alamin. Insya
Baik semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya senang malam ini melihat para pemuda-pemudi kumpul di tempat ini. Para orang tua mendukung, piala sudah ada di depan kita, lomba sudah dilaksanakan, anak-anak bahagia. Insya Allah Darus Saadah, dari tempat Darus Saadah awal Muharram 1445 ini kita bangun kebahagiaan, bahagia dunia insya Allah sampai dengan akhirat nanti. Yang penting yang pertama, jangan jauh-jauh dari Allah. Bagaimana mungkin kita lari dari Allah sementara hidup ini adalah Allah yang memberikannya? Bagaimana mungkin kita lari dari Allah sementara rezeki hidup kita adalah Allah yang memberikannya? Bagaimana mungkin kita lari dari Allah sementara semua kita pasti cepat atau lambat akan kembali kepadanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu almarhum Pak Anton Medan, beliau pernah ceramah. Beliau katakan orang gak percaya dia masuk Islam, teman-temannya gak nyangka dia masuk Islam, padahal semua orang tahu bagaimana masa lalu beliau. Temennya ngetes, bener loh udah masuk Islam. Pas ditanya begitu, ada kurung batang lewat. Kurung batang di sini apa bahasanya? Pasadan, pasaran lewat. Pasaran lewat biasanya kainnya warna hijau. Kemudian yang nanya Anton Medan tanya, kalau lu bener-bener Islam, itu di pasaran ada tulisan apa bacaannya? Wah, orang baru masuk Islam ditanya tulisan bahasa Arab. Akhirnya kata Anton Medan, beliau katakan dia pernah baca koran. Waktu baca koran ada foto orang, kemudian kabarnya meninggal dunia. Ada tulisan dalam bahasa Latin, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Anton Medan, apa itu bacaannya? Inna lillah. Padahal cuma nebak doang. Oh, yang nanya pinter lagi. Kalau bener bacaannya innalillah, artinya apa? Oh, Anton Medan nggak habis akal. Dia bilang apa? Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Masuk pasaran mau naik pasaran? Nggak mau kita. Tapi kalau sudah waktunya pasti kita akan naik ke situ. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saatnya kita bersama dengan Allah. Penuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah minta kita salat 5 waktu, tegakkan salat. Allah minta kita saum, tegakkan saum. Allah minta kita tunaikan zakat, kita laksanakan menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kita berkasih sayang sesama kita. Jadikan semua menjadi saudara, orang-orang yang kita sayangi dengan cinta dan kasih. Jangan sampai membangun permusuhan di antara kita. Lebih baik punya teman yang banyak, lebih baik punya sahabat yang banyak daripada punya musuh walaupun hanya satu orang. Saya tadi sebelum datang ke panggung ini sedih sekali, sampai karena tidak kuat hati saya minta kepada sahabat saya, matiin aja TV-nya. Saya jarang-jarang lihat televisi. Tadi di kamar ada televisi, beritanya menakutkan. Terutama wahai anak-anak muda, pemuda-pemudi Islam, pemuda-pemudi Bojong Kokosan, harapan umat dan bangsa. Sekarang pikiran kita sudah mulai kebablasan. Berita yang saya saksikan di 2 daerah tadi, tawuran anak-anak pelajar, anak-anak sekolah dengan pakaian seragam mereka, padahal baru saja mulai masuk ke dalam sekolah-sekolah mereka, dan mereka melakukan tawuran. Sengaja direkam untuk apa? Hanya untuk mendapatkan pujian dari followers. Mereka bikin apa? Konten, tapi kontennya adalah tawuran. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Berapa banyak kemudian anak-anak muda yang mereka harus meregang nyawa
berapa banyak mereka yang kehilangan anggota tubuhnya, berapa banyak mereka yang kemudian mengalami cacat seumur hidupnya hanya gara-gara tawuran. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mau hijrah, ini benar dalam agama. Orang-orang lain hijrah sembunyi-sembunyi, Sayyidina Umar bin Khattab terang-terangan beliau hunus pedang. Kalian wajah-wajah kalian yang akan nanti mengenaskan. Siapa yang pengen orang tuanya kehilangan anak, siapa yang pengen para istri kehilangan suami, siapa yang pengen anak-anaknya menjadi yatim piatu, silakan temui Umar di balik gunung itu. Silakan berani berhadapan dengan Umar. Ini hijrah yang benar. Ini menghunus pedang yang benar. Bukan seperti yang dilakukan anak-anak sekarang. Maka di Bojong Kokosan tidak boleh ada tawuran, tidak boleh ada pertikaian, tidak boleh saling menyakiti. Yang ada sekarang bangun kecintaan dan kasih sayang sesama kita. Insya Allah. Terakhir yang ketiga, bangunlah prestasi. Anak-anakku semua, adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bangunlah prestasi. Beliau alhamdulillah sukses ya menjadi seorang musisi. Kita doakan insya Allah menjadi musisi religi yang beliau mengajak umat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membangun kasih sayang di antara kita sebagai umatnya Rasulullah. Beliau menjadi anggota dewan, beliau membangun lembaga pendidikan, beliau mendidik umat ini untuk menjadi hamba Allah yang baik. Kita ikuti orang-orang sukses, dan perlu diingat, kesuksesan tidak menunggu tua, kesuksesan tidak menunggu nanti-nanti. Lihat sahabat-sahabat Nabi dari muda menjadi orang-orang yang sukses. Usama bin Zaid bin Haritha menjadi panglima perang dalam usia masih belasan tahun. Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium dalam usia hanya 22 tahun saja. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang gagah berani, anak yatim piatu, kemudian apa? Mampu menaklukkan dunia ini sehingga dengan izin Allah tersebarlah Islam di seantero dunia ini. Mulai dari mana? Semangat anak muda melahirkan prestasi. Maka mulai dari sekarang, ayo semua kita punya cita-cita harus punya prestasi. Yang belajar, berprestasilah dalam belajarnya. Yang bekerja, berprestasilah dalam kerjanya. Yang berjuang, berprestasilah dalam perjuangannya. Maka insya Allah ini mengundang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Baik ayah bunda ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, para pemuda dan anak-anakku, saatnya kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam ini menjadi tonggak sejarah dalam hidup kita. Azamkan dalam hati, ku tinggalkan maksiatku karena Engkau ya Allah. Ku tinggalkan buruknya masa laluku karena Engkau ya Allah. Ku tinggalkan segala apa yang aku suka, padahal aku suka ya Allah. Tapi kalau ini bertentangan dengan hukum-Mu, bertentangan dengan ajaran-ajaran Rasulullah, aku rela meninggalkannya demi Engkau ya Allah. Insya Allah. Baik ayah bunda ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kita baca istighfar, kita baca surah Al-Fatihah, kita baca kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah, kemudian nanti kita baca juga salawat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti saat kami ajak mengucapkan lafaz ya Allah, angkat tangan semuanya.
Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Untuk membantu konsentrasi kita, ayah bunda, tundukkan kepala, boleh pejamkan mata sejenak, sesaat. Istirahatkan gerak fisik kita. Tidak bicara, tidak keluar suara kecuali memuji Allah, membesarkan Allah, menyampaikan harapannya kepada Allah. Ayah, bunda, para guru, asatidz wal ustadzat, anak-anakku, Ustaz Abdul Aziz, Pak Teguh, Teh Dini, Kang Kurniawan, dan semua yang dimuliakan oleh Allah. Allah juala yang menakdirkan kita sekarang bisa hadir di majelis taman surga ini. Darus Sa'adah. Insya Allah melalui Darus Sa'adah ini Allah ridhoi kita. Allah bukakan mata hati kita. Ya Allah, bukakan mata hati kami, karuniakan hidayahmu, rahmatmu, inayahmu, mahabbahmu, ma'rifatmu. Ya Allah, bahagiakanlah kami, orang-orang yang kau kumpulkan di taman surga ini. Bahagiakan kami dengan ampunanmu, ampunan atas dosa-dosa yang telah kami tumpuk sejak akil balik sampai dengan detik ini. Ya Allah, bahagiakanlah kami dengan kesempatan taubatan nasuha. Ya Allah, berilah kami kesempatan perbaiki diri kami. Kami tutupi kekurangan-kekurangan kami. Kami azamkan dan kami niatkan mulai malam ini, ya Allah, semua kami lebih baik daripada malam-malam yang lalu. Esok, lusa, sampai dengan kami wafat, lebih baik mulai malam ini, ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, berkahilah majlis ini, berkahilah Bojong Kokosan dan sekitarnya ini, ya Allah. Berkahi semua yang hadir di majlis ini, ya Allah. Berkahi yang mendukung, yang mensupport majlis ini, ya Allah. Kami mohon kepadamu, kami mohon kepadamu, ya Allah. Bimbinglah kami semua terus bersamamu sampai kami kembali kepadamu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, inilah kami hamba-hamba. Tiada seorang pun di antara kami yang luput dari salah dan dosa. Ayah, bunda, ikhwah, kakak-kakak, adik-adikku, anak-anakku semuanya,
ingatlah siapa kita. Apa-apa yang telah kita lakukan semua diketahui oleh Allah, dicatat oleh malaikatnya, disaksikan oleh makhluknya. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Saat kita maksiat, Allah mengetahuinya di mana, kapan, dengan siapa. Allah mengetahuinya. Maksiat yang kita lakukan, ingatlah menggunakan nikmatnya Allah. Waktu yang kita rencanakan, tempat yang kita melakukan maksiat adalah juga semua makhluknya Allah. Ya Allah, ampunilah kami yang telah maksiat menggunakan nikmat. Ya Allah, kami mohon di awal Muharram ini, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kami yang pernah mendatangi dukun-dukun, yang mempercayai ramalan-ramalan. Ampuni kami yang telah meninggalkan salat. Ampuni kami yang belum sempurna dalam menunaikan zakat, menunaikan saum. Ya Allah, ampuni kami yang pernah menyentuh yang haram. Ampuni kami yang telah mengambil yang bukan hak kami. Ampuni kami yang pernah memakan, meminum yang tidak halal, menjadi darah, menjadi daging di tubuh ini. Ya Allah, ampunilah kami yang di hati ini masih ada riya, ujub, sum'ah, takabur. Ya Allah, ampuni sekujur tubuh yang telah maksiat. Ampuni mata yang melihat yang haram. Ya Allah, ampuni telinga yang mendengar sia-sia, lisan yang berdusta, yang berkhianat, yang masih senang bergibah. Ya Allah, ampuni tangan yang pernah menyentuh yang haram, mengambil yang bukan hak. Ya Allah, ampuni kemaluan yang telah berzina. Ya Allah, ampuni kaki-kaki yang telah melangkah ke tempat-tempat maksiat. Ya Allah, ampuni kami hamba-hamba yang berdosa. Ya Allah, ampuni kami hamba-hamba yang masih asyik bermaksiat. Kami mohon padamu ya Allah, di malam yang berkah ini, pilihlah kami menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Kami mohon saat kami bangun dari majelis ini, kami semua mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Kami semua mendapat rahmat-Mu ya Allah. Kami semua mendapat hidayah-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, kami mohon tidak seorang pun yang hadir, tidak seorang pun yang duduk di majelis ini berzikir, mengingat, menyebut nama-Mu, kecuali Kau karuniakan rahmat-Mu ya Allah. Kau karuniakan ampunan-Mu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin.